Shalom, My Kristus. Bagaimana kabar Anda? Masih work from home? Masih bekerja dan belajar dari rumah? Dalam situasi seperti ini, mari kita bekerja sama saling jaga kesehatan, kebersihan, dan jaga jarak. Jangan khawatir dan jangan cemas ya. Gimana? Anda sudah mulai bosan berada di rumah? Tenang, My Kristus, karena Anda bisa menyimak acara-acara yang ada di channel YouTube Gereja Betani. Di antaranya ada Praise and Worship, sekolah orientasi melayani online, family altar, acara youth, dan doa malam. Jangan lupa ya, acaranya setiap hari jam 8 malam. Jadi, mempelai Kristus pantengin terus ya channel YouTube Gereja Betani Salatiga dan Radio Betani 107,7 FM. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, mempelai Kristus dan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Jumpa lagi dengan saya dalam session untuk kita belajar firman Tuhan, pendalaman Alkitab. Baik, mari kita akan berdoa terlebih dulu. Kita mohon tuntunan Tuhan memimpin kita semua dan memberi pengertian yang baik buat kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari yang indah ini, malam yang luar biasa ini, kami boleh kembali berkumpul, kami boleh kembali beribadah, kami boleh kembali untuk mendengarkan firman-Mu, pelajaran firman-Mu. Biarlah firman ini terus menjadi sesuatu yang akan terus kami rindukan dan kami percaya, karena melalui firman-Mu lah kami ada, kami hidup, kami kuat, dan kami diselamatkan. Terima kasih pengurapan-Mu turun atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, sudah semua baik keadaannya? Sehat semua lah? Puji Tuhan. Terus semangat. Jangan pernah merasa takut, khawatir, karena itu bisa menurunkan imunitas kita. Ayo ya, saya dorong dari tempat ini untuk semua saudara yang ada di rumah, tetap bersuka cita, tetap happy, cari kegiatan-kegiatan yang positif, yang membangun, khususnya kita gunakan waktu yang ada ini untuk bisa berdevotion, berintimasi dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan. Baik, hari ini saya akan sampaikan tetap dengan satu tema yang sama secara besar, yaitu tema besar kita adalah Kristologi, ya, mengenal Kristus Yesus, saudara, pribadinya, mengenal akan perkataannya. 2 minggu yang lalu sudah saya sampaikan mengenai 4 perkataan Yesus. Masih ingat bukan? Ya, jadi tolong itu dipelajari baik-baik. 4 perkataan. Kalau perlu saudara bisa mengulang video-video yang ada di YouTube channel Betani Salatiga, supaya saudara bisa terus menambahkan hal-hal yang baik dalam hal pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan topik yang baru, yaitu mengenai karakter Kristus. Karakter atau moralitas dari Kristus Yesus. Saudara, sebetulnya kalau dari 2 minggu yang lalu ada 4 perkataan Yesus, jangan takut, percaya saja, ya, dan kemudian kasihi dan ampuni, serta pergilah dan bersaksilah. Itu juga menunjukkan karakter Kristus sebetulnya, ya.
Tapi itu lebih saya tunjukkan untuk perkataan-perkataan yang penting daripada Yesus Kristus. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai karakter Yesus sebagai satu personality-nya, kepribadiannya. Ya, nilai-nilai moral yang Yesus pegang selama dia hidup di muka bumi ini, dan kita bisa belajar dari firman Tuhan dengan begitu luar biasa. Nah, saudara, tentu ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari karakter Kristus. Tapi hari ini ataupun hari ini dan minggu depan saya akan menyampaikan 4 hal juga karakter Kristus, saudara. Yang paling utama, yang pertama saya sebutkan dulu adalah ketaatannya. Yesus satu pribadi yang sangat taat, saudara. Ketaatannya sempurna. Kemudian yang kedua adalah kerendahan hati dan kelemah lembutannya. Dan nanti minggu depan saya akan menyampaikan mengenai kepemimpinan, leadership, atau dalam hal ini responsibility-nya, karakter dalam hal bertanggung jawab, ya, untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan yang Bapaknya perintahkan. Dan kemudian tentu dari itu akan muncul kedisiplinan. Bagaimana kedisiplinan daripada Yesus Kristus, dan hal ini bicara mengenai integritinya, integritasnya. Nah, secara cepat saya akan menunjukkan pada kita, lihat Filipi 2 ayat 5 dan 11, ya. Ayat Filipi 2 ayat 5 dan 11 saya bacakan buat saudara. Kalau saudara bisa buka Alkitab atau buka gadget saudara, mari silakan dibuka, ya. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, ya. Ada pikiran dan perasaan dalam Kristus Yesus. Ini bisa personality daripada Yesus Kristus. Seperti apa? Dikatakan demikian. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, saya percaya ini ayat yang sudah banyak kita sering dengar, ayat yang sudah banyak sangat familiar dengan kita. Nah, saudara, tadi jelas sekali ada 2 kata kuncinya, yaitu kerendahan hati, yaitu merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, dan taat. Taat sampai mati di kayu salib. Nah, saudara, bicara soal ketaatan, saya juga ingin saudara juga bisa melihat nanti dalam Ibrani. Nanti kita akan lihat juga ayat-ayat ini. Dalam hal ketaatan, saudara, Yesus adalah satu contoh teladan yang paling sempurna soal ketaatan. Apa sih yang dimaksud dengan ketaatan? Apa sih unsur-unsur ketaatan? Saudara, ketaatan bisa diartikan juga tunduk, ya, sepenuhnya. Atau dalam bahasa Inggrisnya submission. Saudara. Submission itu artinya yang dia lakukan bukan misi dirinya sendiri, tapi dia melakukan sesuatu misi yang daripada orang lain atau seseorang yang di atasnya. Saudara, di dalam Yohanes 5 ayat 19, saya bacakan buat saudara. Yohanes 5 ayat 19 dikatakan demikian, saudara. Yesus pernah satu kali menyatakan, ya, hal ini luar biasa sekali mengenai dirinya. Siapa dirinya? Apa yang dia lakukan? Dikatakan demikian. Yohanes 5 ayat 19, judul perikopnya kesaksian Yesus tentang dirinya. Ayat 19 katakan demikian. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Saudara, dari ayat ini jelas sekali Yesus datang ke muka bumi ini bukan untuk mengerjakan misinya.
tapi misi Bapaknya. Dia menundukkan diri sepenuhnya. Dia mentaati sepenuhnya apa yang menjadi keinginan kehendak Bapaknya. Bukan kehendaknya, bukan keinginannya, saudara. Saya kira ini sesuatu yang sangat mudah untuk kita bisa lihat, saudara. Hari-hari ini kalau saudara mungkin tahu Pak Jokowi pernah sampaikan begini. Karena saya ini presiden, saya yang dipercaya oleh oleh rakyat. Oleh karena itu, visi daripada setiap menteri-menteri yang ada adalah visi presiden, bukan visi pribadi demi pribadi. Saudara, itulah kalau para menteri ini melakukannya dengan taat, dengan sepenuhnya, saudara, itu artinya mereka juga taat kepada Pak Presiden. Demikian juga sebagai duta besar di satu negara, mungkin duta besar orang Indonesia yang diutus di satu negara di Amerika. Duta besar ini sepenuhnya hanya melakukan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia di Amerika. Jadi dia tidak bisa menggunakan kewenangannya untuk melakukan keinginannya sendiri. Nah, jadi semakin jelas ya. Jadi saudara, ketaatan itu artinya bukan kita melakukan apa yang menjadi keinginan kita sendiri, tapi apa yang menjadi keinginan seseorang atau pribadi yang mungkin kita anggap dia lebih tinggi daripada kita. Nah, dalam hal ini, mari kita juga belajar. Yesus sudah taat, dia taat kepada Bapaknya, mari kita juga belajar taat kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, tadi juga dikatakan jelas sekali bukan di dalam Filipi 2 ayat 8, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan Yesus benar-benar perfect, sempurna. Dia taat melakukan apa yang dikeinginan Bapaknya sampai mati. Nah, saudara, ketaatan bicara juga suatu proses, ya. Ketaatan bukan suatu bim salah bim langsung taat, saudara. Ya, tapi Yesus pun ternyata melewati proses itu. Kita lihat dalam Ibrani pasal yang kelima, saudara. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-8 saya bacakan buat saudara. Ya, Yesus juga mengalami proses pertumbuhan, proses satu yang membuat akhirnya ketaatannya ini menjadi sempurna. Kita lihat Ibrani 5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ianya besar, yang tadi menunjuk pada Yesus, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, kesempurnaan dalam ketaatannya itu, katakan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Luar biasa. Ternyata untuk menjadi taat perlu belajar, perlu proses, perlu tindakan, perlu satu pertumbuhan di dalam ketaatan itu sendiri, saudara. Yesus mengalami itu semua. Jadi saudara, kalau hari ini saudara barangkali perasaan masih belum terlalu taat, ya saudara belajar yuk semakin bertumbuh. Aku mau semakin taat. Bagaimana belajar? Ya belajar saudara. Belajar mempertimbangkan sesuatu. Belajar meletakkan secara proporsional. Kalau saudara sebagai anak di rumah, saudara harus belajar taat sama orang tuamu. Bukankah kadang-kadang kita juga pernah atau bahkan sering tidak taat dengan orang tua. Tapi semakin bertumbuh dewasa, semakin bertambah pengertian, kita akhirnya bisa lebih menghargai apa sih yang menjadi keinginan orang tua, tujuan-tujuan orang tua mendidik kita. Sehingga akhirnya kita bilang, iya betul tuh, papaku dulu, mamaku mendidik aku seperti itu, benar tuh, gak salah. Nah seringkali saudara itu yang kita alami, bukan? Makanya saya dorong untuk semua jemaat, ayo belajar taat, ayo belajar untuk kita tunduk, saudara. Dalam kondisi sekarang, saudara baik tunduk taat kepada peraturan-peraturan pemerintah. Untuk saudara ada di rumah saja, kalau saudara harus keluar, saudara harus pakai masker, jangan lupa ya. Selalu saya ingatkan, masker dipakai pada saat saudara harus terpaksa keluar rumah. Social distancing, kemudian physical distancing juga dipakai semuanya. Jaga jarak, sudah semua, ayo.
Ini firman Tuhan juga bilang dalam Roma 13. Taati pemerintah, karena pemerintah adalah hamba Tuhan juga, hamba Allah yang ditunjuk Allah. Saudara, kesetiaan harus ditunjukkan sampai akhir, bukan hanya pada saat tertentu saja. Kesetiaan tadi seperti dalam Filipi 2 ayat 8, saudara. Dikatakan Yesus melakukan ini sampai mati di kayu salib. Jadi ketaatan bukan hanya, oke lah saya mau taat hari ini, tapi besok ya enggak tahu, ya saudara tidak bisa. Hari ini kita taat, besok kita taat, bahkan sampai akhir kita tetap taat. Taat dalam arti kita menghormati setiap keputusan yang ditetapkan untuk kita lakukan, kita jalani. Ketaatan memberikan satu hasil yang luar biasa. Dalam Filipi pasal yang kedua tadi, saudara, dikatakan ayat 9 sampai 11, jelas sekali, oleh karena kesempurnaan ketaatan Yesus, saudara. Dikatakan demikian, itulah sebabnya, Filipi 2 ayat 9, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, ada hasil, ada nilai yang sangat berharga kalau kita bisa taat sampai akhir. Yesus sudah memberikan teladan buat kita. Ketaatan tidak ada yang sia-sia. Sekalipun kadang-kadang kayaknya mungkin sepertinya sia-sia. Tetapi sekali lagi, ketaatan yang dilakukan dengan sepenuh hati, dengan ketulusan hati, akan menghasilkan sesuatu yang sangat-sangat berharga sekali. Oleh karena itu mari saudara, belajar ya. Anak-anak taat pada orang tua. Alkitab bilang, anak-anak hormati, taati orang tuamu. Maka engkau akan panjang umur di muka bumi dan berbahagia. Suami istri mari saling belajar untuk punya submission. Ya, dalam hal-hal tertentu istri juga perlu selalu belajar. Sekalipun istri mungkin lebih pintar, lebih punya karunia, tetap harus tunduk sama suami, hormati suami. Suami juga memberikan satu apresiasi kepada apa yang sudah dilakukan oleh istrinya. Saya percaya kalau ini dikerjakan dalam satu kebersamaan, pasti akan sangat dahsyat luar biasa. Nah, saudara, ketaatan juga seringkali harus diuji melalui keadaan-keadaan yang tidak terlalu mendukung untuk kita taat. Nah, jadi ini perlu jadi catatan buat kita sebagai catatan terakhir sebelum saya pindah ke bagian yang lain. Ketaatan, saya sekali lagi ulang, ketaatan itu akan diuji di saat justru ada kondisi, situasi di mana tidak mendukung untuk kita taat. Saudara, taat dalam satu kondisi yang sudah terkondisikan dengan baik, mudah, saudara. Contoh misalnya, saudara taat dengan pendeta ya misalnya, karena Tuhan ngomong hormati hamba-hamba Tuhan, baik, itu luar biasa. Selama hamba-hamba Tuhan itu baik kepada saudara-saudara bilang, yes, siap, aku taat, aku submission. Karena apa? Oh, karena hamba Tuhan ini baik. Karena hamba Tuhan ini benar-benar menghargai aku. Nah, persoalannya yang muncul sudah, ketaatanmu itu ketaatan yang murni atau tidak? Saat satu kali seandainya hamba Tuhan itu ternyata mengecewakan saudara. Hamba Tuhan itu membuat saudara tidak nyaman. Menegur saudara barangkali mungkin terlalu keras. Atau ya ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh hamba Tuhan dalam hal-hal yang kita sebut tidak pas dengan yang kita harapkan. Nah, disitulah ketaatan kita diuji. Dua minggu yang lalu saya sudah sampaikan soal mengasihi, mengampuni. Mengasihi. Kapan kita harus mengasihi? Pada saat ada orang yang mengecewakan kita. Bukan pada saat, oh dia baik sama aku bisa mengasihi dia. Bahkan Yesus bilang, kasihlah musuhmu. Kalau pipimu ditampar, diberikanlah pipimu yang lain.
Haleluya. Saudara, disitulah ujian ketaatan yang perlu saudara dan saya perhatikan baik-baik. Jangan menyerah pada saat justru saudara merasa kok situasinya tidak mendukung aku untuk taat. Justru itu waktu yang baik untuk saudara dan saya untuk tetap submission, tetap taat. Demikian juga dengan Tuhan. Kadang-kadang kita merasa Tuhan aku pengen begini, Tuhan tolong dengan cara begini, tapi Tuhan bilang enggak. Nah bagaimana kita? Apakah tetap mau taat atau kita kecewa? Rasa Tuhan-Tuhanan. Rasa gereja-gerejonan. Saudara, seringkali itu menjadi suatu ujian yang kita bisa akan hadapi dalam hidup ini. Kita mau taat jadi orang yang baik, tapi kemudian di depan mata kita ada segopok duit saudara yang bisa saudara miliki dengan cara yang sangat mudah. Tapi itu tidak benar. Misalnya korupsi. Gimana saudara sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita tetap bilang tidak? Atau kita bilang, ya tidak apa-apa lah. Tuhan tahu, nanti aku mau bertobat kalau memang itu salah. Saudara, mari kita belajar. Ya. Saat mungkin anak-anak muda, engkau menghadapi komputermu tiba-tiba muncul gambar-gambar yang tidak baik. Dan tidak ada orang tahu apa yang kau lakukan. Melanjutkan tugas pekerjaanmu, ya, atau kamu bergeser ke gambar-gambar porno atau video-video porno dan semuanya. Disitulah ujian ketaatan kita akan dibuktikan. Tapi mari kita terus belajar. Itu kuncinya. Kata kuncinya terus belajar. Kita memang bisa sering kali gagal, tapi terus belajar dan belajar. Nah, saudara, yang kedua adalah kerendahan hati dan kelemah lembutan. Dua kata ini tidak bisa dipisahkan. Orang yang lemah lembut pasti rendah hati. Demikian juga sebaliknya. Orang yang rendah hati pasti mengikuti kelemah lembutan juga. Karena ini adalah buah roh. Buah roh kita tahu itu tidak bisa dipisahkan. Itu menjadi satu kesatuan. Nah, saudara, saya mau ajak saudara melihat ayat yang juga sudah banyak kita dengar. Saudara pasti juga hafal ayat ini. Ya. Matius 11 ayat 28, 29, 30. Yuk kita baca sama-sama ya. Baik, ayo kita baca sama-sama. Matius 11, oke, 28 sampai dengan 30. Mari, 1, 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Haleluya. Setelah ayat yang sudah banyak kita dengar, ya, bahkan kita hafal, ya, puji Tuhan, saudara. Tapi saya mau sampaikan, rendahan hati ini bukan sesuatu yang mudah. Kelemah lembutan bukan sesuatu yang mudah. Saudara mungkin masih ingat ada ayat mengatakan Musa adalah orang yang hatinya paling lembut di muka bumi ini. Apakah Musa, kalau kita lihat bagaimana figur Musa, saudara, ya dia juga orang yang juga pernah berbuat salah juga. Orang yang bukan yang perfect, yang sempurna. Tapi sekali lagi, contoh kerendahan hati dan kelemah lembutan yang sempurna adalah Yesus Kristus Tuhan sendiri. Setuju? Katakan amin. Nah, setelah belajar dari Yesus, karena memang dialah pokok tadi, dialah adalah contoh teladan yang paling tepat untuk kita belajar sesuatu mengenai kelemah lembutan dan kerendahan hati. Dalam Filipi 2 tadi juga disebutkan, ya, bagaimana Yesus, ya, ayat yang ke-6 saya mulai, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini bentuk perendahan diri, perendahan hati yang begitu dahsyat. Dia punya kuasa di bumi, di surga. Dia pencipta alam semesta ini. Tapi dia mau mengosongkan diri. Mengosongkan diri artinya merendahkan diri. Melepaskan semua hak-hak kebesaran, hak-hak kekuatan yang dahsyat itu. Menjadi lemah, menjadi rapuh, sama seperti manusia.
Saudara, mari. Tidak ada contoh yang lebih baik kalau soal kerendahan hati dan kelemah lembutan selain Yesus Kristus sendiri. Ayo, makanya saya dorong saudara, ayo baca Alkitab saudara, supaya saudara semakin kenal siapa Yesus. Pak, lalu kerendahan hati atau kelemah lembutan itu hubungannya apa dengan sopan santun, ramah tamah? Saudara, tentu ada. Tapi orang ramah tamah, orang sopan santun, orang yang sangat mungkin dengan tubuhnya yang kalau ngomong menunduk, membungkuk, sepertinya begitu sangat-sangat rendah hati. Belum tentu hatinya rendah hati. Jadi nggak bisa, kerendahan hati tidak bisa hanya ditampilkan melalui penampilan secara tubuh misalnya, atau secara budaya, secara sosial, secara etika. Ya tentu itu penting, itu sebagai salah satu ekspresi. Tapi belum tentu hatinya juga rendah hati. Nah saudara, jadi kerendahan hati berbicara mengenai sesuatu yang bersifat internal, yaitu kerohanian kita. Yesus pernah marah, Yesus pernah begitu menghardik, kata-kata yang sangat kasar sepertinya. Tapi dia disebut rendah hati, lemah lembut. Jadi mari kita belajar juga jangan sampai menilai dengan cara yang salah. Kita seringkali, ini bapak ini rendah hati sekali. Kenapa? Dia kalau ngomong sopan, kalau ngomong kelan lembut. Bukan. Apalagi dengan gerakan dia kalau, lemah gemulai. Tidak ada hubungannya dengan lemah gemulai, saudara. Jadi itu bisa soal hati, bagaimana seseorang meresponi situasi yang ada. Nah, apa kerendahan hati dan kelemah lembutan? Ini bicara seperti, kalau saya boleh ilustrasikan, seperti kuda yang liar, tapi kemudian yang sudah dijinakkan. Kuda yang liar itu kuda yang punya kekuatan yang luar biasa, tapi dia tidak gunakan kekuatan itu untuk menyenangkan dirinya sendiri, untuk mencari kesenangan diri sendiri. Dia justru tahan, dia tidak gunakan itu. Dia tidak saudara, ya, segala kemampuan itu dia tidak lakukan. Dia bahkan merasa, aku tidak tahu apa-apa, aku tidak bisa melakukan, aku tidak punya kekuatan. Jadi, saudara, kerendahan hati, kelemah lembutan ini bicara mengenai tadi tidak menggunakan kekuatan, kemampuan yang dimilikinya untuk merendahkan sesama. Nah, itu saudara. Seringkali kalau kita merasa kita kuat ini, sebetulnya satu sisi yang lain adalah kita sedang merendahkan orang lain. Ya kan? Maka karena itu kerendahan hati tidak pernah ada keinginan atau tindakan untuk merendahkan sesama. Atau kerendahan hati atau kelemah lembutan adalah tidak pernah ingin meninggikan diri. Dua sisi itu harus seimbang. Tidak merendahkan diri, tidak merendahkan sesama, tapi tidak meninggikan dirinya. Nah, kerendahan atau kelemah lembutan, ternyata ada prosesnya, ya, supaya kita bisa mendapatkan hal itu. Tadi dikatakan belajar dari Yesus. Kita lihat lagi sekali lagi dari Matius pasal yang ke-11 tadi, ada satu proses menurut saya yang kita perlu belajar untuk kita belajar rendah hati. Nah, dari mana? Kapan rendah hati dimulai? Dikatakan pada saat engkau lemah dan letih dan lesu. Saat engkau tidak berdaya menghadapi satu persoalan, saat kamu tidak mampu lagi menghadapi sesuatu, disitulah sebetulnya proses awal yang baik untuk saudara mulai belajar menyadari bahwa ternyata kita ini bukan orang yang begitu hebat, yang layak memegahkan diri dan menyombongkan diri. Tadi dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi ini momen yang baik. Kalau hari ini saudara mungkin ada kekhawatiran, saudara merasa tidak berdaya menghadapi goncangan ekonomi, goncangan sosial dan macam-macam yang ada. Ini waktu yang baik saudara untuk belajar rendah hati, belajar lemah lembut, saudara. Tapi setelah itu dikatakan mari datang kepada Yesus, jangan datang kepada yang lain-lain. Jangan datang kepada hal-hal yang bersifat dari dunia ini, datang kepada Yesus Kristus dikatakan tadi. Dan kemudian dikatakan apa? Kelemahan ini penting. Saya ingat pada saat Rasul Paulus, dia berdoa sama Tuhan.
3 kali untuk supaya duri dalam daging bisa diambil oleh Tuhan. 3 kali dia berdoa, Tuhan tolong aku supaya duri dalam dagingku itu dilepaskan. Tapi Tuhan bilang tidak, ya. Kenapa tidak? Sepertinya Tuhan kok tidak sayang, padahal Paulus itu sudah habis-habisan all out dengan Tuhan. Hidupnya benar-benar diserahkan sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan sendiri. Saya mau bacakan nih saudara, luar biasa sekali. Paulus akhirnya mengerti betul soal hal ini. Ayat 7 saya bacakan dari 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri, ya, sombong ya, karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu atau perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat melalui dirinya, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Haleluya. Setelah itu bicara soal persoalan, masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Rasul Paulus sendiri. Ada banyak kita, saudara. Kita mungkin bisa menasihatin orang lain, memberikan jalan keluar pada orang lain. Tapi saat persoalan itu datang, kita seringkali tidak bisa. Itu waktu baik untuk kita ingat. Berarti aku masih perlu Tuhan lagi. Ya, tidak meninggikan diri, tidak menyombongkan diri. Ayat yang berikutnya, saudara, dikatakan ayat 8. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Tuhan turun menaungi aku. Haleluya. Jadi proses saudara menghadapi persoalan, saudara menghadapi keadaan-keadaan yang berat, itu waktu yang baik sebetulnya. Saat yang baik, momen yang baik untuk mulai kita menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Hari-hari ini saudara, saya tidak tahu persoalan saudara, mungkin dengan keadaan tubuh saudara sakit, lemah, ada handicap atau kendala dalam tubuh saudara, atau bahkan ekonomi mungkin sedang sangat berat hari-hari ini. Saya mau beritahu, ini waktu yang baik. Itu saat yang baik untuk saudara belajar kerendahan hati. Kemudian berikutnya dikatakan, setelah datang dan menyatakan kita ini lemah dan berbeban berat. Yang aneh saudara, Yesus kemudian mengatakan, pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara, ini cara Tuhan untuk saudara sedang lemah, datang kepada Yesus dan boleh belajar terima kuk. Kuk itu artinya bukan beban lagi, saudara. Bukan. Kuk itu adalah ayo teladani jalan bareng aku. Ya, pelajari hidupku, saudara. Kira-kira begitu. Ya, kuk itu saudara tahu ya, seperti dua kerbau misalnya, ya, sapi atau ya yang diberi kuk misalnya, untuk jalan bersama-sama. Nah, kira-kira begitu. Itu artinya Yesus bilang, ayo jalan bareng aku, belajar daripadaku, nyontoh aku gitu. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, pada saat kita berjalan memikul kuk ini, Tuhan bilang belajar daripadaku, artinya saudara harus mulai fokus sama Yesus. Jangan fokus pada hal yang lain. Fokus sama Yesus. Dan menyerupakan hidupmu dengan Yesus. Yesus pada saat dia di kayu salib, dia melepaskan pengampunan. Itu bentuk-bentuk kerendahan hati. Saat dia merasa kesendirian, dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu juga menjadi satu bentuk kelemah lembutan dan kerendahan hati. Artinya, dia perlu engkau, aku perlu engkau Tuhan. Kenapa kau tinggalkan aku? Dan yang terakhir, dia pada saat menghembuskan nafas, dia menyerahkan nyawanya kepada Bapanya. Itu juga salah satu bentuk kerendahan hati, kelemah lembutan Yesus. Karena dia tahu dari mana dia, dan dia harus kembali dari asalnya. Dia menyerahkan nyawanya. Nah,
Proses yang berikutnya adalah mengalami dan menikmati ketenangan. Sekali lagi saya perhatikan baik-baik. Yesus tidak pernah bicara begini. Kalau kamu punya masalah, datang padaku, pasti tak selesaikan masalahmu. Ya. Tapi yang diselesaikan adalah aku berikan kau kelegaan, ketenangan. Saat engkau bisa tenang, bisa lega, kamu akan bisa memiliki hikmat-hikmat yang luar biasa, saudara, di dalam hal-hal mengatasi persoalan-persoalan yang kau hadapi. Puji Tuhan, saudara. Mazmur 37 ayat yang ke-11. Saya mau kita baca bersama-sama bagian yang terakhir daripada hal ini, saudara ya. Mazmur 37 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudara lihat, orang yang rendah hati punya hasil atau upah yang luar biasa. Yang pertama dikatakan akan mewarisi bumi, mewarisi negeri, dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Hari ini, saudara, dengan adanya virus corona ini, saudara harus banyak bergembira. Harus merasakan satu damai sejahtera yang berlimpah-limpah dalam hidup saudara, supaya imunitasmu jangan sampai rusak. Amsal 18 ayat 12, saudara. Saya mau bacakan buat saudara cepat. Tinggi hati mendahului kehancuran, tapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ada kehormatan saat saudara rendahkan hatimu. Luar biasa. Kemudian pasal 22 ayat 4. Ini juga ayat-ayat yang sudah sangat familiar dan terkenal, saudara. Amsal 22 ayat 4 dikatakan, ganjaran kerendahan hati, upah kerendahan hati, hasil kerendahan hati, dan takut akan Tuhan adalah satu, kekayaan. Dengan saya, kekayaan. Dua, kehormatan. Tiga, kehidupan. Ada kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ganjaran orang rendah hati dan takut akan Tuhan. Haleluya. Pasal yang terakhir 29 ayat yang ke-23, saudara. Dikatakan demikian. 29, Amsal 29 ayat 23. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Ayo, saudara. Kita sudah belajar mengenai ketaatan dan kerendahan hati dari Yesus. Ayo kita praktekkan. Ya, firman Tuhan bilang kalau engkau mengatakan kau percaya sama Yesus, engkau harus wajib hidupnya hidup seperti Kristus hidup. Seperti apa? Dalam ketaatannya, dalam kelemah lembutannya. Memang kita tentu terus belajar. Sekali lagi kata kuncinya belajar, bertumbuh, semakin bertambah dalam pengenalan akan Tuhan, engkau akan semakin merendahkan hati. Bukan semakin sombong, bukan semakin merasa hebat. Semakin bertambah usia, semakin merendahkan hati, semakin belajar taat. Bukan semakin pongah, bukan semakin merasa angkuh dan semuanya. Ayo, saya dorong ke saudara semua menjalankan apa seperti yang Yesus sudah teladankan bagi kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Saudara ikuti doa saya sama-sama dengan suara yang keras, ya. Tuhan Yesus, aku bersyukur dan berterima kasih kalau Engkau sudah meneladankan ketaatan yang sempurna dan kerendahan hati serta kelemah lembutan yang begitu indah luar biasa. Oleh karena itu biarlah Tuhan, kebenaran firman itu tidak hanya kami pahami dengan pengetahuan sebagai pengetahuan saja, tetapi kami masukkan dalam hati kami. Kami yang sombong, kami yang angkuh, kami yang suka memberontak, kami yang tidak suka berdamai atau kami suka melawan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami belajar untuk taat seperti Kristus taat kepada Bapaknya. Taat untuk tujuan-tujuan yang besar dan yang mulia. Dan dalam kerendahan hatinya, Yesus benar-benar memberikan seluruhnya untuk kepentingan orang lain lebih daripada kepentingan diri sendiri. Terima kasih Tuhan. Ajari kami khususnya di waktu-waktu yang seperti ini, di mana situasi-situasi yang mungkin sangat menakutkan, situasi yang sangat menggelisahkan,
Kami tidak kemudian berdiam diri saja dalam arti kata kami pasif, tapi kami bergerak untuk mulai mencari wajah Tuhan, mencari perkenan Tuhan, dan melakukan sesuatu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, ajari terus kami jalan-jalan Tuhan, karakter-karakter Kristus, sehingga kami bisa terus belajar untuk sesuatu yang ilahi dan yang kekal itu. Berkati untuk juga pertemuan kami minggu depan, untuk kami bisa belajar mengenai kepemimpinan dan responsibility, tanggung jawab daripada Yesus, serta integritasnya di dalam melakukan segala kehidupannya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percaya semua berkata, amin. Tuhan memberkati, sampai minggu depan. Haleluya. Saudara, saya mau pastikan saudara untuk minggu depan jangan sampai tidak mengikuti acara SOM, pengajaran firman Tuhan ini ya. Karena minggu depan saya akan lanjutkan dengan bagian yang lain daripada karakter Yesus adalah soal kepemimpinan dan juga soal kedisiplinan. Dalam hal kepemimpinan saudara, yang paling penting adalah responsibility. Bagaimana tanggung jawab Yesus saudara? Mengerjakan semua itu untuk menyelamatkan kita manusia. Nah itu penting. Itu menunjukkan satu leadership yang luar biasa. Tapi juga saudara, mengenai kedisiplinan. Apa arti kedisiplinan? Disiplin artinya self-control. Apa arti self-control? Integrity, integritas. Nah saudara, minggu depan saya akan jelaskan lebih panjang lebar mengenai dua hal ini. Dan saya percaya akan jadi berkat yang luar biasa buat kita semua. Sampai minggu depan, Tuhan memberkati kita.